Bunda, Sedap Cermat kembali lagi untuk menemani Bunda dan keluarga di rumah. Kali ini tim Sedap Cermat akan membagikan menu spesial dan informasi menarik dari olahan kopi. Kopi menjadi salah satu minuman yang banyak disukai oleh semua kalangan. Minuman ini seringkali dinikmati saat santai atau saat berkumpul bersama keluarga. Selain dijadikan minuman, aromanya yang khas menjadikan kopi digunakan sebagai bahan untuk membuat kudapan yang enak dan lezat. Pasti Bunda penasaran kan? Olahan apa saja yang bisa dicampurkan dengan kopi? Berikut tayangan selengkapnya. Han kue kopi bisa menjadi cemilan pendamping kopi. Bahan yang diperlukan: proses pembuatannya, masak kopi instan, dan setelah mendidih didinginkan. Lalu masukkan tepung han kue, tambahkan gula, santan, dan sedikit garam. Masak hingga mengental. Setelah matang, cetak adonan dan dinginkan. Keluarkan dari cetakan dan hidangkan. Han kue kopi siap untuk menemani secangkir kopi di saat santai bersama keluarga. Jika biasanya Bunda membuat pancake dari bahan tepung dengan pelengkap keju atau coklat, kali ini kopi juga bisa dijadikan pelengkap pada pancake dengan taburan gula halus dan topping stroberi di atasnya. Kita buat dengan bahan-bahan sebagai berikut ya Bunda. Prosesnya sama seperti membuat pancake pada umumnya. Campur tepung pancake instan dengan kopi susu bubuk. Masukkan susu cair dan margarin. Tambahkan telur lalu aduk hingga mengental. Lalu lelehkan mentega di atas wajan dan tuangkan adonan. Masak hingga matang. Untuk ukuran pancake-nya bisa disesuaikan dengan selera Bunda di rumah ya. Lalu taburkan gula halus di atas pancake. Mempercantik, berikan potongan buah stroberi di atasnya. Jadi deh pancake coffee snowy strawberry. Bunda mudahkan untuk membuatnya, selamat mencoba ya. Bunda, ada banyak cara untuk menikmati secangkir kopi hangat. Resep hot cinnamon coffee bisa menjadi pilihan. Berikut cuplikan selengkapnya. Bahan yang diperlukan: proses pembuatannya, tuangkan kopi ke dalam panci yang berisi air, masak hingga mendidih lalu saring. Tambahkan kopi dengan susu cair, sirup gula, dan krim kental. Kemudian blender hingga semua bahan tercampur rata dan berbuih. Setelah itu, tuang kopi di dalam gelas saji, hiasi dengan whipped cream dan taburi dengan bubuk kayu manis.
Sajikan dalam keadaan hangat. Perpaduan dari kopi dan kayu manis menambah cita rasa dari minuman ini. Resep berikutnya, avocado coffee. Bisa menjadi pilihan lain untuk menikmati segelas kopi, tentunya dengan bahan-bahan yang mudah ditemui, seperti berikut ini. Proses pembuatannya, potong alpukat dan masukkan ke dalam blender. Tambahkan madu lalu blender sampai halus. Masukkan kopi yang telah dimasak ke dalam gelas. Tuangkan alpukat ke dalam gelas yang berisi kopi, lalu tambahkan kopi di atasnya. Untuk mempercantik, tambahkan daun mint. Alpukat dengan kopi bisa menjadi seni baru dalam menikmati kopi ya. Dan Bunda selamat mencoba untuk suami di rumah. Gelato coklat kopi mungkin bisa menjadi salah satu cara unik untuk menikmati kopi. Apa bahan dan bagaimana prosesnya? Berikut cuplikannya untuk Bunda. Bahannya: prosesnya, masukkan kopi espresso, coklat, krim kacang mete, dan susu kacang kedelai, lalu blender semua bahan tersebut. Setelah itu, dinginkan di mesin pembuat es krim atau gelato. Tunggu hingga beberapa saat, sampai gelatonya berbentuk krim. Dan jadilah gelato coklat kopi. Sepertinya enak ya. Bunda, gelato sekilas hampir mirip dengan es krim pada umumnya, tetapi gelato mempunyai tekstur yang lebih padat, banyak mengandung susu, dan pada umumnya gelato tidak mengandung kuning telur. Indonesia memang dikenal dengan surganya kopi. Tanaman kopi dapat tumbuh subur. Hal ini terbukti dari sebagian besar jenis kopi yang tumbuh di tanah air. Namun umumnya masyarakat mengenal dua jenis kopi saja, yakni kopi Robusta dan Arabica. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang kopi. Siapa sangka di balik secangkir minuman nikmat ini tersimpan begitu banyak cerita. Ya, kopi sendiri pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika. Kemudian kopi berkembang hingga saat ini dan menjadi minuman semua kalangan. Memerlukan proses yang panjang agar kopi dapat dikonsumsi. Dimulai dari masa panen buah kopi yang telah matang, lalu masuk pada penggilingan. Proses ini bisa menggunakan alat modern atau manual. Kemudian pengeringan biji kopi dengan menjemurnya di bawah sinar matahari. Sampai selanjutnya proses penyaringan dengan suhu yang bervariasi, hingga penggilingan biji kopi sampai menjadi bubuk kopi. Kini minuman kopi bisa dinikmati oleh siapa saja. Bisa dilihat dari banyaknya kedai kopi yang menjajakan minuman ini. Bagi pecinta kopi, ada yang rela mengeluarkan kocek yang lebih dalam guna mendapatkan secangkir kopi yang nikmat. Manfaat kopi selama ini hanya dianggap sebagai penambah energi ketika mengantuk. Namun berbagai manfaat lain bisa didapatkan dari secangkir kopi, diantaranya mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Dari studi yang pernah dilakukan sebuah universitas ternama menyatakan bahwa seseorang yang mengkonsumsi kopi lebih dari secangkir setiap hari selama 4 tahun memiliki resiko terkena diabetes tipe 2, 11% lebih rendah. Namun jika mengkonsumsi kopi dengan banyak gula, justru akan meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Mengurangi resiko depresi dan gangguan fungsi otak. Penelitian lain juga menyatakan bahwa kopi dapat mengurangi resiko depresi dan membantu menjaga kesehatan otak. Untuk mendapatkan manfaat kopi yang satu ini, disarankan untuk mengkonsumsi produk kopi yang mengandung kafein tinggi. Menurunkan resiko terkena penyakit Parkinson. Para peneliti menyimpulkan bahwa asupan kopi dan kafein yang tinggi kemungkinan bisa menurunkan resiko terkena penyakit Parkinson. Kandungan kafein di dalam kopi dianggap mampu membantu para penderita Parkinson dalam mengontrol gerak dalam tubuhnya. Menjaga kesehatan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan ternama di dunia, mengkonsumsi kopi dalam jumlah sedang dapat melindungi seseorang dari penyakit jantung. Menurunkan resiko terkena penyakit pada organ hati.
Sebuah penelitian menyatakan bahwa kopi berpotensi menurunkan resiko terkena sirosis hati pada premium alkohol hingga 22%. Selain sirosis, konsumsi kopi juga menurunkan resiko terjadinya kanker hati, perlemakan hati, serta empedu seperti radang dan batu empedu. Selain itu, mengkonsumsi kopi dapat mengurangi resiko terkena penyakit kanker hati hingga 40%. Mempertahankan tubuh tetap langsing. Kopi hitam tanpa gula merupakan salah satu minuman yang mengandung kalori dalam jumlah yang sangat rendah. Kandungan kafein dalam minuman ini mampu memperlancar metabolisme dan membantu pembakaran lemak dalam tubuh. Ya, Bunda, banyak sekali ya manfaat yang diberikan kopi untuk tubuh kita. Tapi sayang sekali, kopi tidak dianjurkan bagi mereka yang menderita tekanan darah tinggi, penyakit tiroid, asam lambung, kolesterol tinggi, gangguan tidur, dan wanita yang sedang hamil. Kopi telah menjadi satu dari berbagai minuman yang digemari. Ada banyak cara untuk menikmati secangkir kopi. Contohnya seperti menu yang telah kami bagikan tadi. Dan sekarang, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan khawatir, minggu depan kami akan kembali dengan berbagai sajian dan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Sedap Cermat hanya di DAI TV. Sedap rasanya, cermat memilih bahannya. Sampai jumpa!